Pemirsa, masih terkait dengan pembunuhan Vina di Cirebon, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK siap memberi perlindungan bagi mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, yakni Saka Tatal jika mendapat intimidasi. Permohonan perlindungan juga dapat diajukan oleh saksi lainnya baik dari pihak keluarga korban dan keluarga terpidana. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias mengatakan LPSK membuka diri kepada Saka Tatal jika ingin mengajukan permohonan perlindungan. LPSK akan menggali keterangan Saka untuk mengetahui informasi penting yang dimilikinya. Namun hingga kini Saka belum mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Untuk sementara hanya ada satu saksi yang telah mengajukan permohonan perlindungan berupa pendampingan. LPSK pun tengah melakukan pendalaman terkait permohonan tersebut. Ya, nanti kita lihat siapa, kan sebenarnya kan kita tidak menutup ya siapa saja bisa mengajukan ke LPSK. Nah, nanti kita akan menelaah lebih lanjut soal apakah yang bersangkutan punya informasi penting untuk mengungkap kejahatan ini. Terus yang kedua, karena tahu ada ancaman intimidasi terhadap saksi dan korban ini, nah itu bisa kita berikan perlindungan. Yang pasti sih kita tidak menutup siapa saja bisa memberikan, meminta perlindungan kepada LPSK. Nanti kita akan melakukan telaah lebih lanjut sebelum nanti diterima dilindungi atau tidak. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, aksi perundungan kembali terjadi terhadap siswa boarding school Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku merupakan seniornya, di mana Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek untuk memperbaiki sistem pendidikan. Seorang pelajar kelas 8 MTS di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berinisial D mengalami luka bakar diduga disetrika oleh kakak kelasnya berinisial F. Kasus diketahui bermula dari D dan F yang saling mengejek dengan memanggil nama orang tuanya. Tak terima dengan ejekan tersebut, diduga F menganiaya menggunakan setrika panas yang ditempelkan ke dada D. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti ikut merespon kasus perundungan ini. Dia menilai masalah kasus tersebut sudah sangat serius dan membuat dunia pendidikan tercoreng. Adanya peristiwa ini, sistem pendidikan sudah gagal sebab karakter siswa yang berintegritas belum dihadirkan. Oleh sebab itu, Agustina meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek untuk segera memperbaiki sistem pendidikan. Selain Kemendikbudristek juga diperlukan memformulasikan kebijakan karakter siswa yang berintegritas. Bahkan Agustina berjanji akan mengawal kasus ini dan akan dibahas saat rapat kerja DPR RI bersama Kemendikbudristek pada pekan depan. Ini menjadi pemicu. Kemudian bagaimana anak-anak ini menyelesaikan proses pertikaian. Itu memang orang tua dan masyarakat harus hadir. Nah, itulah di sisi itulah saya melihat kegagalan pendidikan kita ini harus segera dikoreksi. Di dalam dunia yang di mana informasi itu bisa masuk tanpa saringan, terutama bagi anak-anak yang belum cukup memiliki karakter yang kuat, maka proses pendampingan dan peran sekolah ini menjadi penting. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa kasus ini tidak hanya peran pihaknya dan Kemendikbudristek saja, melainkan kerja multi pihak, mulai dari keluarga, guru-guru di sekolah, dan masyarakat dalam upaya mengatasi kasus perundungan yang melibatkan anak-anak di sekolah. Salah satu contohnya, sekolah juga tidak hanya memikirkan prestasi siswa secara akademis saja, namun kepribadian tangguh dan berintegritas pun harus ikut dipikirkan sekolah. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis NTV Dikri Tiffany Badi melaporkan.